Bismillahirrahmanirrahim. Pernah Nabi SAW mengutus utusan beliau waktu beliau masih di Mekah itu untuk membawa surat ke Raja Persia dan mengajak dia untuk masuk Islam. Tapi waktu itu sempat dia merasa, kenapa kok siapa orang ini berani-beraninya memanggil saya untuk mengikut agamanya di sebuah kota, di pedalaman di Mekah, di padang pasir, ada apa di sana? Siapa dia? Gitu kan? Lalu dirobek surat Nabi SAW dan sempat dibunuh utusan Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, dia merobek surat saya, Allah akan robek kekayaan, kekuasaannya. Gitu kan? Jadi ini awal, kata ulama, rentetan sejarah hancurnya wilayah Persia dari doa Nabi SAW. Kemudian di zaman Umar pun menjalankan untuk mengirim pasukan di tahun 14 Hijriah, beberapa bulan setelah perang Yarmuk, mengutus. Tapi waktu itu Umar mengirim surat kepada seluruh suku Arab, seluruh jazirah Arab, agar siapapun yang mau jihad silakan ikut. Sampai akhirnya terkumpullah 30.000 orang pada saat itu yang siap untuk ikut perang. Ada yang prajurit ahli perang, ada yang orang partisipan. Kita tahu dalam jihad banyak kan orang yang partisipasi saja gitu kan, ikut. Nanti di medan perang baru belajar gitu. Yang terjadi pada saat itu, mereka, Umar bin Khattab memimpin pasukan keluar sendiri. Di tengah jalan sempat Umar bin Khattab kurang lebih perjalanan setengah hari dari Madinah, beliau sempat mengistirahatkan pasukan, lalu beliau bermusyawarah dengan sahabat-sahabat yang mulia, kira-kira bagaimana nih? Apa saya lanjutkan memimpin perang ke Persia dalam kondisi Madinah memang waktu itu dipimpin oleh Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib memimpin Madinah. Apakah begini kondisinya kita teruskan jalan, atau saya lebih baik tinggal di Madinah? Sahabat-sahabat yang lain mengatakan, silakan Amirul Mukminin, pergi saja, ikut saja, nggak ada masalah. Malah itu kemuliaan, Anda bisa mati syahid. Karena Umar bin Khattab terkenal pernah mengatakan, ya Allah, karuniakanlah saya mati syahid. Tapi beliau sempat disebutkan di kota Nabi Muhammad SAW, gitu kan. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, tidak wahai Amirul Mukminin, saya tidak melihat itu. Saya pribadi melihat Anda lebih baik tinggal di Madinah, biarkan kami yang melanjutkan perjalanan. Jadi lebih baik begitu. Lalu setelah Abdurrahman ditanya kenapa, alasannya kalau Anda sampai terbunuh, kaum muslimin akan terganggu nanti. Siapa yang kira-kira bisa menggantikan posisi Anda sekarang? Setelah terkenal Umar bin Khattab berhasil mengekspansi Islam ke wilayah utara Jazirah Arab tadi, sudah menang. Sekarang pasukan ini juga dijanjikan oleh Allah lebih dari 12.000 pasti menang. Maka lebih baik Anda jangan ikut, tinggal di Madinah, gitu kan? Anda tetap memimpin kami dari jauh dan berikanlah ini kepada salah seorang di antara kami. Lalu Umar pun bermusyawarah, kira-kira siapa nih yang bisa menggantikan saya? Harus orang yang punya kekuatan yang luar biasa gitu. Ini nggak boleh sembarangan menyerang wilayah Persia. Persia ini terkenal ahli-ahli perang semuanya, gitu kan? Postur tubuh mereka tinggi besar, memiliki tubuh-tubuh yang sangat kokoh gitu. Ya. Maka berkatalah setelah musyawarah si fulan tidak bisa, si fulan tidak bisa. Sampai ada satu orang mengatakan, saya sudah dapat orangnya, tidak mungkin dia salah, gitu kan? Kata orang ini. Kata Umar, siapa? Mereka sahabat mengatakan siapa? Terus dia ulangi lagi, saya sudah dapat orangnya. Ini orang yang paling tepat. Sengaja dia membuat Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain perhatian dengan orang ini gitu. Maka kemudian 3 kali Umar tanya, siapa? Ucapkan orang itu. Maka kata orang tersebut, Sa'ad ibn Abi Waqqas, sang pemanah Nabi SAW. Orang yang memiliki tubuh yang sangat kekar, karena saat ini terkenal orangnya, postur tubuhnya sangat kekar dan kuat, dan ahli panah, dan punya strategi perang gitu. Maka Umar mengatakan, kau benar, pilihanmu benar. Waktu itu kebetulan Sa'ad tidak ikut dalam pasukan. Dia lagi ditugaskan oleh Umar untuk mengumpulkan zakat. Keliling wilayah umat Islam, ngumpulin zakat, bawa ke Madinah gitu kan. Maka kata Umar, panggil segera Sa'ad. Begitu datang kata Umar, wahai Sa'ad, aku telah mengamanahkan kepadamu untuk pembebasan wilayah Persia. Taklukkan mereka dengan izin Allah. Gitu. Sa'ad pun akhirnya menerima tawaran tersebut. Ringkas cerita, terjadilah pada saat itu penobatannya dia menjadi pimpinan perang. Dan pada saat itu Umar bin Khattab pun memberikan wasiat-wasiat kepadanya. Di antaranya Umar berkata kepada Sa'ad, sesungguhnya aku telah menyerahkan perang Irak kepadamu wahai Sa'ad. Jagalah wasiatku karena engkau akan menghadapi perkara berat yang pahit. Biasakan dirimu dan orang-orang yang bersamamu untuk selalu di atas kebaikan. Mintalah kemenangan kepada Allah dengan kebaikan. Ketahuilah bahwa segala perkara itu memiliki bekal. Bekal kebaikan adalah kesabaran. Bersabarlah atas apa yang menimpahmu. Lalu kata Umar, wahai Sa'ad, ingatlah, jangan sampai perasaanmu,
mengatakan di dalam dirimu, ya, ada terbersat ya di dalam dirimu, kau adalah paman Nabi SAW, kaulah adalah seorang sahabat Nabi, kau adalah orang yang dijamin masuk surga, sehingga akhirnya itu akan menutupi semua ketakwaan dalam dirimu, sehingga akhirnya kamu dikalahkan oleh musuh. Tapi bungkuslah dirimu dengan ketakwaan kepada Allah, sehingga Allah berikan kemenangan di tanganmu. Wasiat-wasiat Umar bin Khattab terus dilakukan, akhirnya sampai pasukan diutus. Saat pun radhiyallahu anhu membawa pasukannya, dan ternyata pilihan Umar bin Khattab tidak keliru. Saat ini bukan orang yang pernah belajar di kampus tentang strategi perang, tidak pernah sama sekali. Tapi perhatikan bagaimana saat begitu memimpin pasukan dan sudah jalan, beliau mengatur strategi perang. Yang pertama adalah beliau membagi pasukan 30.000 ini menjadi 6 bagian. Kalau saya gambarkan di tulisan saya coba tangkap dari hadis, dari riwayat tentang masalah itu, saya coba gambarkan. Jadi beliau meletakkan, membagi pasukan menjadi 6 sisi. Sisi yang pertama adalah bagian depan pasukan, dan ini dikenal dengan ujung tombak. Semua yang ditaruh di sini adalah orang-orang dari suku-suku Arab. Memang karena mayoritas yang ikut adalah orang-orang Arab, karena Umar bin Khattab mengatakan, kalau dulu kan Islam masih banyak dari Jazirah Arab saja. Maka Umar bin Khattab mengatakan, saya akan memerangi raja-raja Ajam dengan raja-raja Arab pada saat itu. Maka dia memilih suku-suku Arab yang pemberani. Memang ada beberapa suku yang luar biasa gitu. Mereka tidak pernah takut mati. Ya. Ditaruhlah di ujung tombak oleh Sa'ad radhiyallahu anhu. Ini pasukan, pokoknya begitu pecikan takbir berbunyi, mereka sudah langsung menyerang. Mereka memang siap mati. Kemudian ditaruhlah di sisi kanan dan sisi kiri, sayap kanan, sayap kiri. Ini pasukan-pasukan pilihan yang juga mereka rata-rata semuanya berkuda, dan mereka menyerang timbal balik. Jadi yang kanan menyerang, kemudian beberapa saat kiri menyerang. Pada saat kiri bertakbir, yang kanan menyambung dengan takbirnya. Jadi mereka saling tahu kalau ini semuanya masih saling menyerang, masih ada dalam kancah peperangan, kena debu lagi, ya bertebaran dan seterusnya di kancah peperangan. Maka akhirnya ini saling mengingatkan nih, sayap kiri dan sayap kanan. Jadi sudah satu ujung tombak, 2 kiri kanan. Kemudian yang keempat, ya ini kan 1, 2, 3. Yang keempat itu saat meletakkan khusus pasukan cadangan yang berkuda dan yang berjalan kaki itu di sisi bawah sayap kanan pasukan, tapi agak jauh dari ini pasukannya cadangan. Jadi kapan mereka lihat, kapan nunggu instruksi, mereka masuk menyerang juga. Ini nggak ikut berperang dulu. Kemudian yang kelima adalah ekor pasukan, dan ekor pasukan ini juga hampir sama dengan pasukan tadi yang untuk cadangan. Mereka sambil berjalan, mereka tidak berperang, menunggu sampai berkecamuk dengan kancah peperangan. Jadi mereka beda dengan sayap kanan, sayap kiri yang memang menyerang, gitu kan, sama ujung tombak. Ini enggak, mereka jalan santai, tapi sementara perang berkecamuk, mereka sambil melihat musuh, gitu kan. Karena ada wasiat Umar bin Khattab mengatakan, wahai Sa'ad, jangan kamu mulai menyerang kecuali musuhmu sudah menyerang, agar kau bisa mengetahui kelemahan mereka. Maka pasukan ini jalan. Dan yang terakhir, yang keenam adalah pasukan pengintai. Pasukan pengintai ini 10 sampai kurang lebih jumlahnya 30 orang saja. Ahli-ahli kuda yang sangat pemberani. Mereka keluar dari kancah peperangan jauh, kemudian mereka keliling sampai ke belakang pasukan musuh. Mereka masuk ke belakang musuh. Jadi mereka ini mengintai, melihat dari belakang, menangkap. Dan ini orang-orang selain ahli perang, mereka juga juru bahasa. Mereka mengerti bahasa Persia. Jadi mereka masuk ke sana, gitu kan, dan mereka mirip menggunakan pakaian-pakaian seperti orang Persia. Jadi mereka mengintai, masuk dari jarak jauh ke belakang. Jadi mereka bisa tahu kalau mereka sudah mengaku kalah kah atau tidaklah. Dan kadang-kadang mereka kalau melihat peluang, mereka menyerang juga dari belakang. Seperti itulah. Maka ini pembagian yang luar biasa. Pada saat itu, kata sebagian ahli sejarah, belum pernah ada pemimpin muslim yang punya strategi perang seperti Sa'ad. Padahal ini kalau sekarang dianggap strategi perang yang luar biasa. Kalau zaman dulu tidak ada yang tahu gitu. Kemudian yang kedua, beliau bentuk juga di dalam pasukannya itu ada orang-orang yang bertanggung jawab secara administrasi di dalam pasukan perang. Beliau membagi menjadi 3. Ada yang mengurus peradilan dan fai. Jadi kalau misal ada musuh yang tertangkap jadi tawanan, atau ada antara mujahid sama mujahid sempat ribut misalnya, maka ada orang-orang tertentu yang bertugas untuk mengadili itu. Kemudian yang kedua, ada juga tim khusus untuk menasihati dan memberi motivasi pasukan. Itu yang dilakukan.
Ini khusus, jadi tugas mereka memberikan motivasi, semangat. Setiap kancah peperangan mereka teriak, mereka melantunkan ayat, mereka bertakbir dengan suara-suara yang keras. Yang ketiga, ada ahli bahasa dan juru tulis. Ini yang menulis tentang apa yang sedang terjadi. Ya, mereka ini berada di beberapa titik di sekitar kancah peperangan untuk menceritakan, ini pasukan muslimin sudah mulai maju, pasukan muslimin, oh si fulan mati, dia mendata itu ya semampunya. Kemudian ahli bahasa datang untuk negosiasi dengan orang-orang Persia ini. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, beliau membersihkan wilayah sekitar. Sebelum masuk ke peperangan yang besar, beliau mengirim pasukan-pasukan yang memang membersihkan wilayah-wilayah, desa-desa kecil di sekitar situ. Semua ditaklukkan sama Sa'ad radhiyallahu anhu, sehingga dia mengamankan sekitar lokasi kancah peperangan. Kemudian yang keempat, dan ini yang unik, negosiasi dengan Kisra ya, dan Rustum. Kisra ini raja Persia, Rustum ini adalah panglima perangnya, gitu kan. Maka pada saat itu terjadilah negosiasi. Yazdajar, raja mereka pada saat itu, yang dikenal dengan istilah Kisra, seperti kalau Fir'aun raja Mesir, gitu kan. Tapi nanti ada Ramsis nama rajanya. Nah, istilah bagi raja besarnya Persia namanya Kisra, tapi nama individunya Yazdajar. Yazdajar ini raja, dan dia dengar kalau pasukan muslimin sudah mulai masuk dengan 30.000 orang, sudah masuk di wilayah perbatasan, beberapa perkampungannya sudah berhasil ditaklukkan. Maka Yazdajar minta mau negosiasi, tanya. Terjadilah dialog yang unik nih. Yazdajar begitu melihat mereka bertanya, diutuslah oleh Sa'ad beberapa orang. Sa'ad juga ini orang yang jeli memilih orang-orang yang akan mendampingi atau mewakili kaum muslimin. Diutuslah seseorang yang bernama Asim, dan juga diikuti oleh Qais bin Zurara radhiyallahu anhu. Ini sahabat-sahabat Nabi semua ya. Maka sempat begitu ketemu dengan Kisra, kata Kisra, apa yang membuat kalian datang ke wilayah kami, membawa pasukan kalian ke sini? Kata Asim, kami datang ke sini untuk menegakkan hukum Allah, dan di sini keluarlah sebuah hukum syar'i berhubungan dengan jihad. Dia mengatakan kami datang ke sini untuk menerapkan hukum Allah pencipta langit dan bumi. Kami akan datang menawarkan kepada kalian hukum Allah. Kalau kalian menerima hukum Allah itu, agama Allah itu, kami tinggalkan kalian dengan kerajaan kalian, dan kami cuma meninggalkan kitabullah dan sunnah nabinya. Itu saja. Artinya kami tidak akan ganggu. Yazdajar, kau tidak akan jatuh dari jabatanmu. Karena memang begitu dalam Islam. Pemimpin perusahaan pun kalau masuk Islam tetap dia dengan perusahaannya. Raja negara tetap jadi raja, gitu kan. Presiden tetap jadi presiden, tidak ada hubungannya. Tapi dia sudah mengubah prinsip hidupnya, pedoman hidupnya kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka ini prinsip dasar dalam jihad. Jadi kami datang untuk itu. Kalau kalian menerima, maka kami biarkan kalian dan kami tinggalkan kalian dengan kitabullah dan sunnahnya. Kata Yazdajar, kalau kami menolak, kata si Asim, kalian harus membayar jizyah. Dan dalam terjemahan, karena waktu itu pakai bahasa Persia, ada penerjemahan yang bahasa Arab. Kata Asim, kau bayar jizyah hatta yu'tul jizyah an saghir hatta yu'tul jizyah an yadin wa hum saghirun, gitu kan. Nah, ternyata kata-kata saghirun waktu itu dalam ahli sejarah mengatakan orang Persia penterjemah ini nggak bisa terjemahkan. Dia nggak tahu tuh saghirun apa, gitu. Mau diterjemahkan kecil, nggak tepat karena bahasa Arabnya kecil, saghir. Ternyata saghirun ini punya makna, ya, artinya terhina, gitu kan. Maka Yazdajar tanya, coba tanya ke dia, apa artinya itu? Suruh bayar upeti tapi saghir, gitu kan. Kata, diterjemahkan oleh Asim, kau datang kepada kami wahai Yazdajar, membawa upetimu, kemudian kau memohon-mohon kepada kami, lalu kami terserah, kami mau terima atau enggak. Gitu. Ini Yazdajar waktu itu adalah raja adikuasa. Wilayahnya terluas di seluruh dunia, dia paling berkuasa, gitu kan. Ada orang dari Arab Badui datang ngancam dia seperti itu. Yazdajar sempat marah, ya. Lalu dia mengatakan, kalau kami menolak, kata Asim, kepalamu akan melayang dengan pedang-pedang kami, gitu kan. Kalimat yang tidak pernah Yazdajar dapat ancaman seperti itu. Sementara lawannya saja wilayah Romawi yang waktu itu yang menguasai setengah dunia yang tersisa, Persia menguasai setengah yang lainnya, tidak pernah berani menulis ataupun berkata itu kepada Yazdajar, karena Yazdajar raja yang sangat kuat. Dalam beberapa buku juga disebutkan, dalam beberapa referensi disebutkan, Yazdajar ini orangnya tinggi besar, ya, orang-orang Persia tinggi besar. Dia kalau berdiri
Itu mendekati pohon-pohon yang ada di sekitar istananya. Itu orangnya besar, sering digambarkan begitu. Maka Yazdajar ini pun marah sambil mengatakan, kalau bukan karena utusan tidak dibunuh, saya akan bunuh kalian, gitu kan. Lalu kata Yazdajar, terjemahkan ke orang-orang Arab ini. Terjemahkanlah oleh terjemahan. Dia bilang, kata-katanya begini, dia menghina. Dia bilang, saya tidak pernah menemukan di muka bumi kaum yang lebih hina, miskin, dan bodoh seperti kalian. Orang-orang Arab maksudnya, gitu kan. Kami menyuruh pemimpin wilayah terendah kami, kalau ada wilayah kami di pelosok-pelosok yang kami anggap tidak perlu, kami menyuruh pemimpin-pemimpin wilayah kami yang terendah itu untuk mengatasi dan mengurusi masalah-masalah kalian. Dari dulu orang-orang Arab butuh bantuan dikasih saja oleh Persia ini. Jadi tidak pernah berpikir untuk datang menyeranglah. Kalau kedatangan kalian kepada kami karena kalian gurur ini percaya diri yang berlebihan, gitu. Maka kalian salah tempat. Dan kalau kalian karena kelaparan, maka kami berikan kalian makanan. Dan menunjuk salah satu dari kalian untuk menjadi raja kalian, lalu kemudian kami berikan kepada kalian pakaian, makanan, sudahlah, pulang aja. Gitu. Seperti itu bahasanya. Jadi menghina sekali dia, gitu kan. Maka Qais bin Zurar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, nggak bisa tahan. Penghinaan ini luar biasa gitu. Maka dia mengatakan, wahai Yazdajar, apa yang kau ucapkan tadi benar. Kami adalah kaum yang sangat terhina, kami kaum yang sangat rendah sebelum diutusnya Nabi Allah kepada kami. Tapi sekarang setelah Nabi Allah datang, Allah muliakan kami dengan agamanya, kami mulia hidup di atas ajarannya, dan kami akan menerapkan agama ini sampai kami mati atau kalian yang mati. Dijawab seperti itu. Maka Yazdajar waktu itu sempat mengusir mereka sambil berkata, kalau begitu ambil tanah, disuruh ambil tanah, satu orang pengawalnya ambil tanah, letakkan tanah itu di kepala salah satu orang yang dianggap paling mulia di antara mereka yang hadir. Asim radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, berkata, Asim bin Amr ya, dia bilang, sudah kalau gitu letakkan di kepala saya saja, karena saya orang yang paling mulia di antara mereka nih. Maka orang Yazdajar pun taruh tanah di atas kepalanya. Sebenarnya Yazdajar niatnya menghina, gitu kan. Maka pulanglah mereka ini. Asim tadi bin Amr radhiyallahu anhu ini pulang menuju ke Sa'ad lalu berkata, wahai Sa'ad, berita gembira, Yazdajar sudah menyerahkan tanahnya kepada saya. Ini buktinya. Dia kasih tanah. Jadi sebenarnya tadi penghinaan, tapi oleh Asim dianggap itu adalah satu hal, dia sudah menyerahkan tanahnya, gitu kan. Tapi Sa'ad faham maksudnya. Lalu kemudian Yazdajar ini penasaran, dia kirim surat, dia sampaikan kepada Rustum. Rustum ini panglima perangnya dia. Rustum ini ahli perang, bertahun-tahun, sudah puluhan tahun, itu selalu memenangkan peperangan melawan Rum, pasukan yang sangat kuat pada saat itu. Lalu dia tahu strategi, dan dia tahu orang perang. Orang yang perang itu sangat sulit dikalahkan kalau penuh dengan semangat. Rustum mempelajari pribadi-pribadi orang-orang muslim ini, itu penuh dengan semangat perang, memang mau mengalahkan. Dan ini pasukan yang sulit untuk dikalahkan. Rustum awalnya sempat mengatakan, coba kita berikanlah waktu buat mereka. 1 bulan saat nunggu, tidak datang pasukan Rustum. Saat ini belum dapat instruksi dari Umar, kan Umar bilang, jangan serang sampai mereka menyerang. Itu instruksinya. 1 bulan saat nunggu, nggak datang-datang, gitu kan. Lalu Sa'ad pun menerima surat dari Rustum, minta kirim orang kepada saya. Saat kirim Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, Mughirah datang. Negosiasi, Rustum mau tahu nih, apakah semua orang muslim sama, tawarkan Islam, atau tidak jizyah, kalau tidak perang. Sama nggak semua prinsipnya? Datang Al-Mughirah sama aja, gitu kan. Rustum penasaran, dikirim pulang. Baiklah, utus kepada kami orang lain lagi, seminggu kemudian. Dan perlu teman-teman tahu ya, peperangan antara muslimin saat melawan Rustum nanti ini terjadi setelah 4 bulan. Ya. Jadi sengaja Rustum tunda-tunda nih, supaya semangat perangnya kaum muslimin hilang dulu, gitu kan. Maka pada saat itu dikirimlah satu sahabat Nabi yang unik. Ini yang saya ingin titik beratkan kisahnya. Rub'i ibn Amir radhiyallahu anhu ini sahabat, saya kalau baca ceritanya luar biasa gitu. Ya. Sahabat ini, Rub'i ini adalah orang Badui dari padang pasir. Ciri-cirinya begini, disebutkan ciri-cirinya. Rub'i ini seorang Badui yang mengenakan baju dari kain yang kasar, tidak punya baju besi, nggak ada baju besinya. Senjatanya sederhana, orangnya pendek,
kudanya kecil. Imamahnya yang dia pakai di kepalanya, tali lilitan yang digunakan untuk tali ikat unta atau ikat keledainya. Dia pakai keledai, bukan pakai kuda ya. Kemudian dikatakan rambutnya ikal panjang gitu kan, keriting. Jadi orang Arab Badui asli gitu. Sebagian athar menyebutkan dia meletakkan di kepalanya panci yang dia pakai masak. Jadi ini sebagai tameng istilah gitu. Ini unik sekali gitu. Tapi apa alasannya kenapa saat kirim Rubi'i? Ada apa dengan Rubi'i ini? Ternyata kasusnya adalah satu lagi, karena masalah keyakinannya. Jadi saat mengirim ini bukan orang-orang yang gampang negosiasi, gampang terpengaruh dengan harta atau wanita. Dan subhanallah, Allah berikan taufik saat memilih Rubi'i tepat setelah Al-Mughirah. Jadi ternyata pada saat Al-Mughirah pulang tadi, Ibn Syu'bah, Rustum memerintahkan, dia bilang saya akan undang satu orang lagi di antara mereka untuk memastikan apakah sama konsepnya. Tapi saat ini agak berbeda. Semua pasukan, semua dayang-dayang harus pakai baju yang paling mewah, yang warnanya keemas-emasan, bahkan ada riwayat mengatakan pakai emas. Semua singgasana, ada singgasana khusus Rustum ini emas semua. Kuda yang dia pakai untuk mengantarnya ke singgasana, lapisan pelananya emas, semuanya serba emas. Karpet ditebar dari pintu gerbang sampai ke pintu masuk, gitu kan? Semua emas. Diletakkan dayang-dayang yang paling cantik. Semuanya begitu. Lalu setelah selesai persiapan ini memakan waktu sekitar 10 hari untuk menyelesaikannya. Maka Rustum kirim surat lagi kepada Sa'ad, kirim kepada saya satu orang lagi. Sa'ad mengirim Rubi'i. Datanglah Rubi'i ini, orangnya pendek, dikeledai, bajunya biasa, ya. Kepalanya diikat dengan tali kekangannya tadi, pegang tombak, gitu kan, jalan. Begitu Rubi'i tiba, pengawal-pengawal Rustum tidak percaya, ini utusannya gitu. Artinya ini utusan itu pasti kalaupun diserang dia siap melawan segala gitu. Kata mereka begitu Rubi'i datang, ditanya, kau utusan? Dia bilang, iya, saya utusan. Kata mereka pertama kali adalah, kau harus sujud dulu, ruku atau sujud, tundukkan kepala kamu kepada Rustum sebelum masuk ke istana. Semua orang masuk ke istana ini harus ruku. Rubi'i tersenyum, dia turun, diambil, dicabut pisaunya dia bawa pisau. Kebetulan di situ di pintu gerbang itu ada karpet yang ditaruh, memang karpetnya bagus gitu. Memang untuk menggoda ini. Sama Rubi'i dia nggak jawab dulu, diambil, dipotong karpet itu. Dipotong sama dia, diambil, ditaruh di tempat pelana dia duduk. Itu dulu yang dia lakukan, belum buat apa-apa yang ditaruh. Begitu dia taruh di atas pelana, gitu kan. Kemudian dia balik ke mereka. Dia bilang, yang undang saya kalian, jangan saya yang ikut. Kalian ikut saya tidak mau sujud kecuali kepada Allah. Tapi ambil dulu barangnya ini. Menunjukkan penghinaan. Ini bukan mencuri ya, tapi ini memang melakukan karena di kancah peperangan ini lain. Maka pengawal-pengawal kirim surat ke Rustum dalam berinformasi, gak mau ruku ini orang, gak mau tunduk. Bagaimana dan ini orang Arab Badui, orangnya keras-keras, susah. Mau disuruh bagaimana kalau kita bunuh, nggak berhasil targetnya. Karena target kan mau diperlihatkan di dalam, dayang-dayang, emas, segala. Mau digoda nih ceritanya gitu. Sudah, kata Rustum begini aja. Pintu gerbang, kalau dia nanti kamu bukain sedikit saja. Supaya dia kalau masuk, dia harus tunduk. Harus buat begitu. Dibuat pintu seperti itu, dibuat. Rubi'i subhanallah, Allah kasih kecerdasan. Dia lihat, dia sudah tahu, oh tadi perintah suruh ruku, ini disuruh ruku juga ini. Rubi'i buat unik, dia turun dari keledainya, dia balik dirinya, dia balik keledainya, lalu dia masuk dengan pantatnya. Jadi dia sama keledainya ditarik sama dia, masuk mundur. Jadi tadinya dia disuruh ruku, dia malah hinain Rustum gitu. Jadi unik ini, luar biasa. Jadi tidak salah pilih orang gitu. Udah dia masuk, setelah masuk pintu gerbang, dibalik keledainya, dinaik di atasnya, gitu kan. Ini biasanya keledai ditaruh di depan, gitu kan. Ini nggak dipakai sama dia, masuk. Dia masuk ke dalam, disampaikan ke Rustum, dia malah masukin bokongnya. Kata Rustum, ini pasti bukan sembarangan, suruh dia masuk. Dia masuk. Jadi karpet yang tebal ini diinjak sama dia, diinjak sama keledainya ya. Keledainya dalam kondisi kotor ini dan jalan. Setiap dia lewat, tombaknya ditarik-tarikin di atas karpet tuh. Jadi sobek-sobek karpetnya. Wah, dia jalan terus ditarik. Ini
Pemandangan ini disaksikan oleh orang-orang, tapi mereka tahu Rustum tidak instruksikan suruh bunuh, ini nggak bisa dibunuh orang ini, utusan. Begitu dia masuk, bukain pintu gerbang, singgasana di sana ada Rustum duduk. Di kiri kanan ini banyak bantal-bantal, permadani, bagus-bagus gitu. Rubi'i turun dari keledainya, ini dia lihat Rustum di sana nih. Dia turun, dirobek-robek sama dia bantal itu, coret-coret semua, bantal-bantal itu dirobek-robekin, gitu kan. Kemudian dia naik. Ternyata ada satu hikmah di sini ya. Saya tidak tahu apakah Rubi pada saat itu Rubi ini radhiyallahu anhu tahu atau enggak apa yang dia lakukan, tapi dia seperti seakan-akan dapat isyarat kalau memang ini untuk membuat fitnah bagi dia dan untuk menunjukkan seakan-akan begini, orang-orang Persia ingin tunjukkan ini kekayaan kami punya kaya raya, kami bisa mengalahkan kalian. Dan Rubi ingin membalas itu, mengatakan ini nggak ada nilainya di depan mata saya. Kesannya begitu, gitu kan? Tapi apakah poin itu Rubi berpikir atau tidak, Allah alam. Tapi saya tangkapnya dari kisah seperti itu. Jadi dia lakukan itu sebenarnya untuk menunjukkan kalau ini emas apapun yang kau taruh tidak ada apa-apanya. Dia lewat menuju ke Rustum, jalan di atas keledai sambil merusak tadi karpet sampai depan Rustum. Kiri kanan perempuan daya yang cantik nggak ada yang dilihat sama dia. Rustum tanya, kenapa kalian datang? Kata Rubi'i, kami datang untuk mengeluarkan seluruh yang menyembah makhluk kepada menyembah Tuhannya makhluk. Kami datang untuk membawa agama Allah sampai ke seluruh pelosok bumi ini, gitu kan? Kata Rubi'i. Lalu kata Rustum, kalau kami menolak, kalau kami tidak mau, sebentar. Lalu Rubi'i mengatakan, dan kalau kalian mengikuti ajaran itu, kami tinggalkan buat kalian kitabullah dan sunnah nabinya. Sudah selesai, tinggal berhukum dengan itu saja, gitu kan? Maka kata Rustum, kalau kami menolak, kata Rubi'i, kalau kalian menolak, kalian harus membayar kepada kami upeti, datang sambil merangkak ke hadapan kami. Kata Rustum, kalau kami menolak, kepalamu akan saya penggal, gitu kan? Kata Rubi'i dengan tegas. Lalu kata Rustum, kau ini siapa sebenarnya? Kau ini pimpinan mereka, gitu kan? Artinya kok bisa keputusan kau yang tentukan, gitu kan? Kata Rubi'i, bukan. Saya salah satu dari pasukan muslimin. Tapi umat Islam seperti satu jasad. Satu kasih keputusan, semua ikutin. Semua begitu. Ya begitu. Satu berikan keamanan, yang lain semua ikut. Maka saya bagian dari muslimin. Gitu kan. Kata Rustum, baiklah. Beri kami waktu untuk berpikir. Gitu. Kasih kami waktu berpikir. Kata Rubi'i, sehari atau 2 hari. Gitu kan. Langsung to the point. Kata Rustum, tidak bisa, saya harus musyawarah dulu sama Yazdajar, saya harus bicara begini dan begitu, ya saya butuh sebulan. Kata Rubi'i, Nabi SAW, Rasul Allah tidak pernah mengizinkan kami berdialog dan berdiskusi, memberikan waktu musuh lebih dari 3 hari. Waktumu 3 hari, maksimal. Dan setelah 3 hari kau harus pilih, Islam, kau selamat, atau jizyah, terhina, atau kami akan penggal lehermu, gitu kan. Kata Rustum, ini orang luar biasa ini, gitu kan. Ini gimana negosiasi sama orang begini nih? Pokoknya nggak ada A, B, B, nggak ada. Kata Rustum, baiklah, kami akan berpikir. Pulanglah Rubi'i ini. Lalu Rustum mulai berpikir, bagaimana ini? Apa yang harus dilakukan? Dia musyawarah sama Yazdajar. Ini betul-betul yang sedang kita hadapi ini bukan main-main ini. Ini orang-orang yang tidak takut mati, tidak terpengaruh dengan harta, dan memang yang dikeluarkan pada saat itu harta-harta yang sangat besar. Oleh Rubi'i ditinggalin sama dia. Rustum sudah dikatakan begitu, minta waktu, dia balik, nggak lihat kiri kanan, keluar sampai pulang, gitu. Sudah selesai, gitu aja. Maka setelah musyawarah, Yazdajar bilang tidak bisa kita biarkan, harus perang. Baiklah, ringkas cerita, keluarlah pasukan pada saat itu. Sa'ad radhiyallahu anhu mengirim 10 orang sahabat. Waktu Rustum sudah keluar dengan pasukannya, Sa'ad mengutus 10 orang sahabat. Ada 2 sahabat yang menonjol di sini. Sahabat ini bernama Amr bin Karibit bin Zubaydi, ya, dan Tulaiha bin Khuwailid al-Uzdi. 2 sahabat ini juga punya kisah unik nih, berhubungan dengan masalah tadi. Ini masih berhubungan dengan masalah negosiasi atau peperangan, ya. Maka pada saat itu pun 10 orang ini pergi. Rupanya Rustum mengatakan, menerima instruksi dari Yazdajar, kita harus kerahkan pasukan kita yang terkuat, yang selama ini belum pernah dikerahkan sebanyak itu, 240.000 orang. 240.000 orang ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian ujung tombak terdiri dari 70.000 orang, bagian jantung dari pasukan tengah itu 100.000 orang,
dengan ekor pasukan 70.000 orang. Jadi 70.000 ujung ekor sama ujung tombak 70.000, 140. Tambah 100.000 di tengah-tengah berarti 240.000. Kita bayangkan kalau 240.000 pasukan lagi jalan, suara kakinya aja sudah ribut gitu kan. Maka yang terjadi pada saat itu jalanlah, dan Rustum ini mengatur strategi supaya kalaupun ada mata-mata muslim, dia tahu bahwasanya pasukan ini sangat besar, jalan dulu yang 70.000 itu. Setelah perjalanan 2 hari, baru keluar yang 100.000. Setelah perjalanan 2 hari, baru keluar lagi yang 70.000. Jadi pasukan ini sangat besar jalan. Pada saat itu, 10 orang ini diutus oleh Sa'ad, coba ngintai. Ini kok setelah Rubi'i pulang tidak ada lagi berita, kira-kira seperti apa nih? Diutuslah 10 orang. 10 orang ini memang pemberani, terutama 2 orang ini. Masuklah mereka ke pedalaman, kampung demi kampung, lewatin ke dalam sampai menemukan pasukan ini. Pada saat menemukan pasukan yang 70.000 orang pertama ini, maka sahabat-sahabat yang lain di situ mengatakan, ini dia pasukannya nih. Ada bendera, ada pasukan gajah, jumlahnya tidak terhitung, sekitar 70.000 orang, gitu kan? Biasanya cara mereka menghitung zaman dulu itu, setiap kotak pasukan itu diisi 100 sampai 500 orang, gitu kan? Maka dilihatlah kotak-kotaknya pasukan itu. Kotak ada pemimpin depannya, kotak ada pemimpin depannya, maka dihitung dari situ. Oh, jumlahnya sekian. Dari situ mereka tahu itu sekitar 70.000 orang gitu. Pada saat itu orang-orang semua mengatakan ini pasukannya. Kita kembali sampaikan kepada Sa'ad. 2 orang sahabat ini, sengaja saya sebutin namanya karena mereka punya kiprah. Si Amr bin Karib tadi dengan Tulaiha bin Khuwailid. 2 orang ini bilang bukan. Ini bukan inti pasukan, ini cuma ujung tombaknya, pasukan depannya saja. Kata yang 8 orang, pastilah ini. Dia bilang enggak. Kalau kalian mau pulang silahkan, kalian pulang aja. Pulanglah 8 orang ini. Perlu juga kita garis bawahi, 2 orang ini adalah 2 kepala suku dari Yaman. Dan 2 orang ini dulu di zaman jahiliyah, kalau orang-orang Quraisy pun butuh bantuan segala, sering minta tolong. Dan kalau 2 orang ini sudah datang di pasukan Quraisy, pasukan Quraisy sudah merasa tenang karena 1 orang dianggap seperti kekuatan 1000. Beraninya luar biasa. Ya, jadi kekuatannya luar biasa, kekuatan hatinya sangat kuat. Yang terjadi adalah pada saat itu 2 orang ini jalan, Amr dan si Tulaiha jalan. Jalan perjalanan 2 hari, ditemukanlah 100.000 itu. Pasukan yang kedua. Kata Amr kepada Tulaiha, wahai Tulaiha, ini kira-kira pasukannya? Kata Tulaiha, bukan. Ini masih jantungnya nih, masih ada pasti. Karena Tulaiha kepala suku sering ikut berperang, tahu dia. Kan ini bukan, ini masih jantung pasukan. Karena standar hampir semua sama pakaiannya. Ini sekitar 100.000 orang. Ini berarti jumlahnya, ini pasukan jantung. Kata Amr, apa yang kita lakukan? Kata Tulaiha, masuk lagi. Kita cari ujungnya, ekornya di mana, gitu kan? Karena di situ biasa pimpinannya. Jalanlah mereka perjalanan 2 hari lagi sampai mendekati Madain. Nah, Madain ini teman-teman sekalian adalah ibu kotanya Kisra pada saat itu. Ya, sangat terkenal, memiliki istana putih. Nanti akan kita punya bahasan sebentar berhubungan dengan masalah itu. Maka yang terjadi, kata Amr, ayolah kepada Tulaiha, jalan sampai 2 hari menemukan 70.000 lagi pasukan. 70.000 pasukan yang terakhir yang ditemukan ini, ternyata di situ memang ada Singasana, ya, ada Rustum yang lagi duduk di atasnya, di bawah ada pasukan gajah dan ada gajah-gajah yang berwarna putih. Ini biasa gajah-gajah pilihan, gitu kan? Ini pimpinan-pimpinan gajah. Maka kata Amr, apakah ini ekornya? Kata Tulaiha, iya. Kata Amr, kalau gitu ayo kita pulang. Sampaikan aja kepada Sa'ad. Berarti jumlah mereka 240.000. Kata Tulaiha, wahai Amr, sudah sejauh ini kita jalan 6 hari perjalanan, terus kau mau pulang kosong? Kata Amr, kau mau apa? Kata Tulaiha, serang. Ini pelajaran ya, 2 orang mau nyerang 70.000. Ini kisah nyata, hadis sahih. Riwayat sahih menyebutkan. Maka kata si Amr, wahai Tulaiha, kau sadar kita 2 orang lawan 70.000? Kata Tulaiha, iya. Apa yang kau takutkan? Gitu kan? Kalau kau memang tidak mau menyerang mereka, berarti kau pengecut. Percuma jadi kepala suku, gitu kan? Digituin. Kata Amr, bukan masalah pengecut, 70.000. Dan kita ini butuh informasi yang kita sampaikan kepada Sa'ad. Gitu kan? Kau tahu saya bukan pengecut, tapi kalau kita nyerang kita terbunuh, berarti yang diinginkan oleh pimpinan kita tidak dapat, gitu kan? Kata Tulaiha, kita tidak akan terbunuh kecuali ajal sudah datang. Kalau kau tidak mau ikut, tunggu di sini, gitu kan? Ini Tulaiha radhiyallahu anhu luar biasa.
beliau takbir sendirian, dan kebetulan waktu itu kebetulan sekali memang pasukan yang 70.000 ini sudah jalan selama perjalanan 2 hari juga dari wilayahnya dia, dan lagi istirahat, lagi tebar kemah, buka kemah, pas sudah malam. Setelah sama Amr sholat maghrib isya, dia masuk. Kemudian dia datang sendirian, dia serang, si Amr nunggu. Dia serang, kemudian dia datang ke kemah-kemah mereka, memutusin tali-tali kemah mereka. Gitu kan? Semua yang didapat ditebasin sambil takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu orang, karena suara takbir yang sering diucapin sama dia banyak, sering terulang, maka orang pikir ini pasukan sedang menyerang. Maka dia putusin semua tali-tali sampai tiba di kemahnya Rustum, gitu kan? Pimpinan mereka, dia tebas talinya, kemudian diambil kudanya Rustum, kuda yang paling bagus pimpinannya diambil, kemudian dia bawa pulang. Dia keluar, ini sudah kacau di pasukan. Dipikir pasti banyak prajurit yang sedang menyerang muslimin, padahal cuma 1 orang. Ini udah kacau, kemah-kemahnya semua sudah runtuh, obornya diambil, dilemparin, terbakar obor itu. Jadi dia 1 orang bikin kacau. Kemudian dia keluar, dia datang kepada Amr sambil senyum. Nih, saya sudah dapat ghanimah. Kemudian dua-duanya pulang gitu. Amr sempat kagum pada saat, tapi Amr tidak ikut ya gitu. Pulanglah dia, lalu diperdengarkan kepada Sa'ad mengatakan, bagus yang kamu lakukan. Artinya Sa'ad memberikan motivasi. Itu yang namanya prajurit gitu. Mestinya nyerang, jangan takut gitu kan. Ya, ini termasuk kisah yang unik yang terjadi pada saat itu. Sebelum terjadi peperangan. Pada saat pasukan Rustum sudah mulai datang, gitu kan, sudah mulai berhadapan, yang 70.000 sudah datang, kemudian menunggu datang yang 100.000, kemudian menunggu datang yang 70.000. Dan Sa'ad tetap berpegang pada instruksi, dan ini penting sekali, memegang instruksi pemimpin. Kata Umar, jangan serang sampai mereka menyerang, gitu kan? Karena di sini kalau Sa'ad buru-buru menyerang, 70.000 pertama misal dianggap pasukan, kemudian nanti datang pasukan yang 100.000, nanti malah jadi masalah, gitu kan? Sampai kau nanti mengetahui aib dan kekurangan serta kelemahan pasukan musuhmu. Maka ditunggulah. Rustum juga tidak mau buru-buru menyerang, gitu kan? Masih mau menunggu, lihat keadaan. Ringkas cerita, pada saat pasukan sudah bertemu, Sa'ad radhiyallahu anhu dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala kena penyakit kulit waktu itu, tiba-tiba dengan hikmah Allah di tubuhnya muncul bisul-bisul, dan bisul ini mengeluarkan banyak sekali nanah dan darah, kesakitan saking luar biasa memenuhi tubuhnya, yang tidak ada di tubuhnya cuma bagian dadahnya saja, gitu kan. Jadi dia cuma bisa berdiri atau tengkurap, dia nggak bisa yang lain. Sa'ad radhiyallahu anhu, maka Sa'ad mengatakan, saya menunjuk Khalid bin Marfa', ini ada satu sahabat, ada juga tabi'in ya, ini tangan kanannya bernama Khalid bin Marfa'. Kata Sa'ad, saya tunggu kamu kepada memimpin pasukan, tapi saya letakkan saya di tempat tertinggi di arena peperangan ini. Dicarilah gunung, karena Persia itu wilayah peperangan, kebetulan Qadisiyah ini ada di lapangan kayak padang pasir dan ada gunung-gunung batu, maka Sa'ad pun dibawa sampai ke atas. Nah, Sa'ad ini radhiyallahu anhu baring tengkurap sambil melihat pasukan musuh, dan ternyata hikmahnya juga adalah Sa'ad jadi bisa tahu seberapa besar pasukan musuh, karena kalau dari gunung kan kelihatan, kalau di hadapan kan tidak terlalu kelihatan semuanya. Maka Sa'ad jadi tahu ternyata gajah cukup banyak di sayap kanan, di sayap kiri, jumlahnya sekian. Maka dia memberikan instruksi-instruksi kepada Khalid ini. Khalid lalu menyampaikan kepada pasukan-pasukan. Maka yang Sa'ad lakukan yang pertama adalah dia membagi dulu pasukannya, setiap 10 prajurit, 30.000 orangnya, 10 prajurit ada satu pimpinan. Setiap 10 pimpinan. Kemudian ini diistilahkan dengan arif ya. Jadi ini arif ini adalah kelompok 10 orang satu pemimpin, dikatakan isi arif. Maka banyak sekali ya arif-arif ini, 10 setiap 10 arif diberikan lagi satu pimpinan. Begitu terus. Jadi saat cuma memberikan instruksi, lakukan kepada arif ini lakukan kepada bawahannya lagi. Seperti itu dilakukan. Kemudian Sa'ad juga membagi pasukannya dengan memberikannya bendera-bendera yang berbeda-beda, gitu kan? Sehingga dia tahu mana yang ditunjuk, mana yang sayap kanan, mana yang sayap kiri, mana yang ekor, mana yang tengah, mana yang ujung tombak, dan mana yang pasukan pengintai. Kemudian Sa'ad juga radhiyallahu anhu menyuruh agar para khutbah ini strategi setelahnya ya. Jadi strategi tadi membagi, yang kelima membagi pasukan menjadi 10-10 dan membentuk arif-arif itu. Kemudian yang keenam adalah membacakan, mengirim para khutbah, para ahli khutbah. Ada orang yang khutbah biasa, standar aja gitu kan. Ini biasanya kalau hari Jumat banyak ya jemaahnya tidur gitu. Ada memang khatib yang Masya Allah gitu kan.
Dari awal dia khutbah sampai akhir kita nggak tahu kalau sudah selesai, gitu kan? Karena luar biasa dia menyampaikan dengan suara, dengan retorika, dengan bahasa tubuh dan seterusnya. Maka ada orang-orang yang khatib memang, dan mereka ini dipakai oleh Sa'ad radhiyallahu anhu, dikirim sekian banyak orang, tapi tidak disebutkan berapa jumlahnya. Mereka disuruh menyebar di setiap 10 tadi arif itu, jadi 100 orang dengan 10 pemimpinnya. Maka ada satu khatib yang berbicara, atau dua orang khatib yang berbicara. Dan ini mereka tugasnya cuma memotivasi saja, memotivasi. Di antara bahasa-bahasa motivasi yang mereka sampaikan dan dinukil kepada kita dalam buku ini adalah, sesungguhnya Allah mengharamkan hasud, tidak boleh saling iri, kecuali pada kancah peperangan ini. Di kancah peperangan, Nabi SAW membolehkan seorang muslim menghasut saudaranya. Menghasut dalam arti kata merasa, oh kenapa kok dia lebih berani? Saya mestinya bisa lebih berani daripada dia. Maka di sini tempatnya saling berhasutlah untuk berperang di jalan Allah, gitu kan? Karena ini sesuai dengan ya perintah Nabi SAW. Maka itu diantara kata-kata motivasinya. Dan juga yang dilakukan setelahnya, yang ketujuh adalah bagaimana Sa'ad juga mengirim setelah para khutbah ini berbicara, mengirim para qurra, para penghafal Al-Quran dan orang-orang yang memiliki suara yang sangat indah, lalu menyebar kepada arif-arif tadi ini, semuanya menyebar. Ini pasukan sudah saling berhadapan nih, maka dilakukan oleh Sa'ad seperti itu, dikirim suara-suara indah dan disuruh membaca surah Al-Anfal lengkap, gitu kan? Surah Al-Anfal, surah memang untuk peperangan, gitu kan? Janji-janji Allah, kemenangan-kemenangan, malaikat yang turun di perang Badar, semua berbicara tentang surga, orang yang mati syahid, fadilahnya dan seterusnya. Maka dibacakanlah surah-surah Al-Anfal. Pada saat dibaca surah Al-Anfal, dalam beberapa riwayat dikatakan, dalam beberapa athar disebutkan, maka seluruh jiwa-jiwa mujahidin mulai lunak, mereka merindukan akhirat, mereka akhirnya melihat musuh-musuh mereka kecil dan seterusnya. Lahirlah perasaan-perasaan seperti itu. Kemudian yang dilakukan setelah itu, saat mengirim lagi para khutbah. Setelah para qurra membacakan surah Al-Anfal, banyak diantara mujahidin yang menangis mendengar ayat-ayat tersebut. Kemudian beliau juga menginstruksikan agar mengirim Khalid tadi, si wakilnya, dan menyampaikan kepada para pimpinan arif untuk diyakinkan dirinya dan pasukannya dengan janji-janji Allah. Disampaikan lagi para khutbah tentang surga, terus begitu. Dan disampaikan tentang sabda Nabi SAW berhubungan dengan Kisrah ini. Ternyata ada hadis Nabi yang mulia, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, yang berbunyi, kata Nabi SAW, usbatun min ummati yaftahuna al-bait al-abyad bait Kisra. Nanti akan ada sekelompok dari umatku yang akan menaklukkan istana putih, istananya Kisra. Kisra ini kebetulan punya istana berwarna putih dan besar sekali, ya. Dan Kisra ini punya banyak sekali banyak sekali harta, kaya raya, wilayahnya luas, gitu kan? Saking kayanya sampai dia punya singgasana yang kalau dia duduk, padahal dia orangnya besar, kalau dia duduk di tengah-tengah singgasana itu dia kelihatan seperti kecil karena besarnya singgasana itu. Sebagian athar menyebutkan seperti sebuah kapal yang orang duduk sendiri di dalamnya, gitu kan? Jadi saking besarnya singgasana itu. Dia punya mahkota, si Kisra ini, itu bukan mahkota yang kayak biasa raja pakai ditaruh di kepala. Dibuat mahkota yang sangat besar, besar sekali, yang hampir mendekati besarnya singgasananya, yang diturunkan dengan rantai-rantai yang besar, diisi dengan permata-permata yang mengkilat. Dan kalau dia sudah duduk dengan pakaian kerajaannya, mahkotanya diturunkan pakai rantai. Jadi kesannya kayak masuk di kepalanya, tapi besar sekali. Saking ingin menunjukkan keagungan. Dan pada saat dia lagi duduk dan diturunkan rantai, ditutup dengan tirai. Nah, pada saat dia sudah diturunkan mahkota itu, disingkaplah tabirnya. Kemudian di sekitar tempat duduknya singgasananya itu seperti bulatan ini misalnya, itu ditaruh kaca-kaca semuanya, sehingga di pagi hari cahaya matahari masuk dan kena ke permata-permata sehingga mengkilau. Pada saat itu terjadi, maka semua orang yang ada di sekitarnya sujud kepada Kisra, gitu kan? Sujud, jadi sebuah keagungan. Kisra punya singgasana semuanya, dan dia saking tinggi besarnya, dia punya 2 buah gelang dari emas, dan itu gelangnya saking beratnya dan besarnya, karena dia tinggi besar, itu tidak ada yang bisa pakai, Yazdajar saja yang bisa pakai. Raja ini sangat besar badannya. Dan ini juga ada sedikit rentetan sejarah, saya tambahkan saja di sini. Waktu Nabi SAW mau hijrah ke Madinah dengan Abu Bakar, sempat ada satu orang Quraisy yang ingin mengejar Nabi SAW dengan Abu Bakar dan ingin mengejar 100 ekor unta dijanjikan oleh Abu Sufyan. Siapa namanya? Suraqah bin Malik, ya.
Suraka bin Malik ini adalah salah satu tokoh Quraisy, gitu kan, yang dia ini terkenal dengan keberaniannya juga. Maka dia sempat mengejar Nabi SAW, dan pada saat dia lihat Nabi setelah dari Gar Thur, gitu kan, mau ke Madinah setelah 3 hari di sana bersembunyi, dilihatlah. Lalu orang-orang bilang itu mungkin Muhammad. Dia tahu kalau itu Nabi SAW, maka dia bilang sama teman-temannya, bukan, itu bukan Muhammad, itu orang Arab yang kebetulan lewat. Sampai teman-temannya semuanya sudah merasa aman, pergi, dia pun mengejar sendiri. Pada saat mendekati Nabi SAW, Abu Bakar sempat bilang, ya Rasulullah, salah seorang di antara mereka mendekati kita. Kata Nabi SAW, tenanglah wahai Abu Bakar, sambil melantunkan ayat Al-Quran. Abu Bakar sebentar ke kanan, sebentar ke kiri, sebentar ke depan, sebentar ke belakang Nabi. Kata Nabi SAW, kenapa wahai Abu Bakar? Dia bilang, orang itu makin mendekat ya Rasulullah. Ya. Kata Nabi SAW, tenanglah wahai Abu Bakar, sampai Suraka sudah bisa menjangkau dengan tombak atau anak panahnya. Yang itu jarak kurang lebih mungkin 100 hasta, ya, diistilahkan begitu. Itu sudah bisa menjangkau kami, kita ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tenanglah. Lalu kata Nabi SAW berdoa, ya Allah, selesaikanlah urusan orang ini. Tiba-tiba kuda Suraka tenggelam di dalam tanah bersama dengan Suraka, kakinya nggak bisa bergerak. Maka Suraka pun berkata, wahai Muhammad, maafin saya. Ya. Kata Nabi SAW, baiklah, saya akan maafkan kamu. Lalu dia bilang, kalau begitu berikan kepada saya surat keamanan. Artinya Suraka sudah tahu Nabi ini akan ke Madinah, dan di Madinah ada pasukan yang sangat kuat yang mungkin bisa menyerang Mekah. Satu waktu kalau kau menyerang Mekah, maka saya bisa aman. Maka Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar, Abu Bakar, tuliskanlah surat buat dia, keamanan ini dari Rasulullah Muhammad SAW kepada Suraka bin Malik. Surat ini akan dijadikan aman sehingga dia tidak termasuk dalam orang-orang kafir yang akan terbunuh. Maka dikasihlah. Lalu Suraka pun mengambil, kemudian dia pergi. Kata Nabi SAW, tapi dengan syarat kamu tidak boleh menyampaikan berita kami. Dia bilang, iya, baiklah. Ringkas cerita, Suraka pada saat mau pergi, kata Nabi SAW kalimat begini, berhubungan dengan Kisra nih. Kata Nabi SAW, wahai Suraka, bagaimana pendapatmu? Satu waktu nanti kau akan pakai 2 gelangnya Kisra. Gelangnya Kisra ini besar, dan dia raja adik kuasa gitu kan, yang sangat berkuasa pada saat itu. Kata Suraka, Kisra, anu Sinuan, maksudnya Yazdajar tuh. Kata Nabi SAW, iya. Maka Suraka pun mengatakan, baiklah. Dia tidak membohongkan, dia tidak membenarkan, tapi dia pergi, pulang. Pembebasan kota Mekah, terjadi ekspansi ke Mekah. Kemudian Suraka masuk Islam pada saat itu. Dia sempat ditawan, kemudian dia lihatkan suratnya. Maka sahabat-sahabat membawa kepada Nabi, ya Rasulullah, Suraka bawa surat ini. Kata Nabi SAW, benar, selamatkan dia, tidak boleh, dia tidak termasuk yang dihukum. Diselamatkan. Lalu Suraka masuk Islam gara-gara itu. Ringkas cerita, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Suraka tidak ikut dengan pasukan Sa'ad, tapi dia ada di Madinah, gitu kan. Nah, nanti pada saat pada saat Sa'ad dan pasukannya berhasil meruntuhkan, merebut rumah putih ini, akan ada salah satu ganimah harta rampasan perang adalah gelangnya si Kisra ini yang sangat berat tadi. Saya ambil masalah gelang Kisra karena kita tahu bagaimana kisah gelang ini unik dan ada dalam hadis disebutkan. Maka dikirimlah. Kata Bilal, Sa'ad dan beberapa sahabat-sahabat Nabi yang sempat menembus nanti Madain, mereka mengatakan, kita nggak butuh nih gelangnya Kisra untuk apa, singgasananya ini untuk apa. Dan di depan tempat duduknya, di tempat pertemuannya Kisra itu ada karpet yang besarnya itu 60 hasta kali 60 hasta, gitu kan. Jadi ya kurang lebih mungkin 60 meteran kali 60 meter ya, cukup besar. Dan itu sering Kisra buka kalau lagi musim salju, lagi dingin, kemudian dibuka. Itu kalau dibuka seperti ada pohonnya, ada ruangannya, jadi karpet yang sangat luar biasa dan tebal sekali, gitu kan. Ringkas cerita itu semua dikirim ke Madinah. Kata Sa'ad, kirim ke Madinah, kita nggak tahu membuat apa nih, kirim aja ke Madinah. Waktu tiba di Madinah, dilihat kekayaan-kekayaan, gulang-gulang, emas-emas, sepatunya Kisra, baju-bajunya dari sutra, singgasananya, termasuk karpetnya. Kata Umar, sungguh mereka telah terpengaruh, terkelabui dengan dunia ini. Kata Umar begitu kan. Lalu waktu lihat gelangnya Kisra, Umar bin Khattab sempat ingat sabda Nabi kepada Suraka. Suraka ada di Madinah waktu itu. Kata Umar radhiyallahu anhu, coba panggil Suraka. Dipanggil Suraka. Lalu tidak dilihatkan dulu gelangnya Kisra. Kata Umar, wahai Suraka, apa yang Nabi SAW katakan kepadamu pada saat kau kejar dia bersama Abu Bakar menuju ke Madinah? Kata Suraka, Nabi SAW, kekasihku mengatakan, bagaimana pendapatmu wahai Suraka, kalau di kedua tanganmu ada gelangnya Kisra, gitu kan? Kata Umar, nih gelangnya Kisra sudah kita tundukkan dengan izin Allah. Pakai Suraka dan keliling Madinah.
sampaikan apa yang Nabi SAW sampaikan kepadamu. Maka Suraka pun maki tangannya sambil keliling, sambil angkat mengatakan, kekasihku Rasulullah telah bersabda, wahai Suraka, bagaimana kalau di kedua tanganmu ada gelangnya Kisra? Dan ini benar, wahai muslimin. Keliling Madinah menyampaikan semua itu. Sampai orang-orang banyak yang menangis karena melihat kebenaran apa yang Nabi SAW sampaikan. Tapi saya kembali tadi ke kisah kita. Kisra ini orang yang sangat diagungkan, gitu kan, punya kekayaan yang sangat banyak. Pada saat itu Sa'ad radhiyallahu anhu sudah menghadapkan pasukan dan berusaha untuk menginstruksikan kepada pasukan. Oh, ada hadis Nabi, hadis Nabi tadi begini, yang kata Nabi SAW, sekelompok dari umatku akan menaklukkan istana putih, istananya Kisra, gitu kan. Ini tadi sebabnya kenapa saya ceritakan Kisra dengan gelangnya dan semuanya. Juga ada hadis lain yang berbunyi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, la taftahanna isabatun min ummati kanza ali Kisra alladhi fil abyad. Akan ada sekelompok orang dari umatku yang akan menguasai harta kekayaan Kisra di istana putih. Riwayat lain dikatakan, la taftahanna isabatun minal muslimin au minal mu'minin kanza ali Kisra alladhi fil abyad. Akan ada sekelompok dari orang mukmin atau orang muslim yang akan menguasai harta kekayaan Kisra di istana putihnya. Jadi karena ada berita ini, hadis ini, maka Sa'ad memotivasi para pasukannya pada saat itu, mengatakan bahwasanya Nabi SAW sudah menjanjikan buat kita, dan belum pernah ada pasukan umat Islam yang sampai ke wilayah Persia ini, baru kita. Berarti pastikanlah sabda Nabi itu akan benar, kita pasti akan menang nih, dan istana Kisra kita akan taklukkan. Berpeganglah pada hadis itu. Jadi Sa'ad memotivasi pasukannya dengan kalimat-kalimat seperti ini. Pada saat pasukan sudah berhadapan, maka Sa'ad pun akhirnya berkata kepada pasukannya, diinstruksikan pada saat itu. Sa'ad berkata sambil terselungkup, telungkup dia di atas dadanya, di atas sebuah gunung. Dia berpidato, mencoba menyampaikan, dan caranya pada saat itu, pada saat menyampaikan, ada orang yang dekat dengan dia, yang kurang lebih jaraknya bisa mendengar suara Sa'ad, berteriak dengan apa yang Sa'ad sampaikan. Kemudian di bawah lagi yang lebih jauh, ada lagi yang menyampaikan. Terus begitu sampai nanti tiba ke depannya Arif-Arif tadi itu. Gitu kan? Jadi apa yang Sa'ad sampaikan, pidato dari atas itu sampai ke bawah, karena suaranya nggak kedengar sampai ke bawah. Itu yang dilakukan. Maka diantara yang Sa'ad sampaikan adalah, dia mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, yang zat yang maha benar, yang hak, tidak ada sekutu baginya, telah berfirman dalam kitabnya, surah Al-Anbiya ayat 105, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh kami telah tulis dalam kitab Zabur, dan itu juga tertulis dalam Az-Zikr, Lauhil Mahfuz, bahwasanya bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Maka yakinlah kalian adalah hamba-hamba Allah yang saleh, dan dikuatkan dengan hadis Nabi SAW, kalian akan membebaskan, merebut kerajaan putihnya Kisra. Kemudian dia juga berkata, sesungguhnya ini adalah warisan kalian, apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kalian kepada kalian. Tidak usah ragu dengan masalah itu. Dia telah membolehkan kalian untuk mengambil, menyerang wilayah ini sejak 3 tahun yang lalu. Artinya di sini sudah dari 3 tahun yang lalu Amir Mukminin mau masuk ke sini. Kalian boleh makan darinya, kalian memberi makan darinya, dan kalian boleh memerangi orang-orangnya. Kalian menghancurkan mereka bila mereka dalam keadaan kufur, dan menawan sampai hari ini dari apa yang kalian ingin tawan. Dan sesungguhnya kalian adalah pahlawan-pahlawan Allah di muka bumi. Maka telah datang kekuatan-kekuatan kalian ke wilayah ini, jangan kalian sia-siakan. Kurang lebih seperti itu maknanya yang disampaikan oleh Sa'ad radhiyallahu anhu. Terus Sa'ad terus memotivasi para sahabat, para pasukannya, sampai dia mengatakan, aku telah mewakilkan kepada Khalid bin Arfatah sebagai wakilku, maka ikutilah dia. Maka mereka pun akhirnya mengikuti Khalid bin Arfatah. Kata Sa'ad, pada saat sudah selesai atau menjelang sholat duhur, jangan pernah menyerang sampai azan duhur, dan kalian sholat duhur. Setelah sholat duhur, maka dengarkanlah pecikan takbirku. Kalau aku takbir yang pertama, maka kalian juga ikut bertakbir. Saat takbir, orang yang di bawahnya menyampaikan takbir, sana takbir, terdengar takbir, takbir semua serentak, 30.000 orang. Setelah itu kalian tenang, tunggu instruksi takbir saya yang kedua. Maka Sa'ad pun bertakbir setelah melihat pasukan musuh, sambil berdoa kepada Allah, lalu berkata, Allahu Akbar yang kedua. Sampailah kepada orang yang kedua, orang yang dekat Sa'ad, lalu menyampaikan sampai ke pasukan, semuanya takbir yang kedua.
Kemudian saat melihat lagi ke arah musuh sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengucapkan takbir yang ketiga, dia rupanya ini secara manusiawi ingin melihat reaksi takbir kepada pasukan-pasukan musuh. Dan saat bisa melihat dari jarak jauh, mereka saling melihat satu sama yang lain, gitu kan? Artinya ini ada pengaruh kejiwaan terhadap takbir tersebut, karena 30.000 orang semua takbir. Maka saat berkata, saya akan takbir yang ketiga, dan pada saat selesai saya takbir yang ketiga, kuatkan tali-tali sendal kalian, gitu kan? Kuatkan pelana-pelana kuda kalian, bertawakkallah kepada Tuhan kalian, dan seranglah musuh kalian dengan mengejar surga dari mereka. Maka takbirlah yang ketiga, Allahu Akbar, semua Allah Akbar, lalu pasukan semuanya memperbaiki sepatunya, sendalnya, dan ini ternyata punya efek juga, gitu kan? Musuh-musuh pada saat melihat 30.000 orang di hadapannya, walaupun jaraknya lumayan, gitu kan? Tapi ternyata mereka semua serentak dari kudanya itu melihat ke arah sepatunya, karena instruksi pemimpin begitu, gitu kan? Jadi perbaikin sepatu kalian, gitu kan? Maka mereka semua tunduk. Yang lagi dia musuh-musuh rupanya menangkap lain. Musuh-musuh menangkap berarti ada senjata-senjata di kaki-kaki mereka nih, gitu kan? Ada yang dirahasiakan, gitu kan? Padahal instruksi saat cuma begitu, suruh kuatkan sendal-sendal kalian, gitu kan? Kuatkan pelana-pelana kalian. Setelah itu mereka semua yang di atas kuda memposisikan pelananya, dipastikan kedua kakinya disentakkan supaya ketahuan kuat, gitu kan? Secara serentak, gitu kan? Maka ini sebuah hal pemandangan yang unik bagi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terjadi pada saat itu semua pun memperhatikan saat melihat dari atas. Kata Sa'ad, setelah takbir yang keempat, maka ujung tombak maju menyerang. Lalu beberapa saat setelah itu disusul oleh sayap kanan dan sayap kiri tanpa menunggu. Pada saat kalian sudah bertemu dengan musuh kalian, ucapkan dengan suara keras, la haula wala quwata illa billah. Ucapkan la haula wala quwata illa billah. Terus begitu. Maka akhirnya pasukan pun melakukan saat bertakbir yang keempat, Allahu Akbar, disampaikan Allahu Akbar, semuanya bertakbir, maka dilakukanlah ujung tombak maju. Kemudian sayap kanan, sayap kiri maju. Musuh pun mulai, ya, ada yang maju beberapa dan terjadi kancah peperangan. Ributlah, terjadi kecamuklah peperangan pada saat itu. Mereka begitu mengucapkan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Maka di dalam buku-buku sejarah dikatakan mereka menebas musuh-musuh mereka seperti membunuh, ya, sehingga musuh mereka berjatuhan seperti lalat-lalat yang jatuh, gitu kan, bertebaran jatuh karena semangat yang besar. Orang-orang muslim ingin mencari kematian karena saat mengatakan kejarlah surga dari musuh-musuh kalian, sementara musuh-musuh mereka itu berharap bisa selamat karena mereka menerima gaji dari itu. Beda, pasukan kafir berbeda, gitu kan. Maka pada saat itu pun mereka menyerang. Lalu Sa'ad radhiyallahu anhu memerintahkan pada saat itu ujung ekor untuk jalan maju ke depan. Terus maju saja dengan sentakan-sentakan kaki mereka sambil bertakbir, sambil melantunkan ayat-ayat surah Al-Anfal. Maka jalanlah pasukan yang di belakang ini. Nah, ternyata jalannya pasukan ekor ini dengan tenang, sementara kancah peperangan berkecamuk. Ini tidak biasa terjadi dalam peperangan. Biasanya kalau lagi berkecamuk pun pasukan dari belakang juga menyerang dengan cepat. Ini enggak. Memang sengaja begitu, dan oleh saat disuruh melebur. Jadi tadinya pasukan ekor itu kotak misalnya, maka disuruh memanjang ke samping oleh Sa'ad radhiyallahu anhu, lalu mereka disuruh jalan dengan perang, dengan tenang, sambil membaca ayat-ayat Al-Quran. Oleh musuh, ternyata Rustum di bagian belakang menyaksikan kejadian tersebut, dan melihat kalau ini adalah strategi perang yang belum pernah mereka tahu sebelumnya, dan ini memang sangat luar biasa. Musuh-musuh pada saat melihat ada pasukan yang melebar, yang itu datang dari belakang tidak menyerang, maka dengan jalannya mereka pelan itu, dan di bagian belakang tidak kelihatan lagi. Kayak misalnya jemaah seperti ini, saya kalau duduk melantai saya mungkin tidak bisa lihat ikhwah yang di belakang sekali, kesannya begitu ya. Jadi dengan jalannya pelan berarti biasanya pasukan kalau jalan pelan itu karena terlalu banyak jumlahnya, gitu kan, terlalu banyak pasukan. Kalau banyak jumlahnya maka jalannya pelan, tidak bisa semuanya serentak lari, gitu kan. Maka mereka mengira bahwasanya pasukan ini sangat banyak, bukan lagi 30.000 seperti yang diinstruksikan. Ringkas cerita adalah setelah 3 hari peperangan, 4 hari tepatnya terjadi peperangan, pasukan muslimin mendapatkan kemenangan, ya. Dan pada saat itu Rustum pun sendiri terbunuh, ya, terbunuh di tangan kaum muslimin. Setelah itu kaum muslimin sempat tentu ada yang mati syahid. Kalau tidak salah dalam sejarah disebutkan sekitar 25% dari kekuatan muslimin. Jadi dari 30.000 itu seperempatnya meninggal dunia, gitu kan. Itu habis semuanya, memang terbunuh, mati syahid semuanya. Dan para ahli sejarah mengatakan ada 2 peperangan yang paling banyak korban kaum muslimin. Itu adalah Balad Syuhada
Ini nanti ada bahasan tentu di waktu lain ya. Balad Syuhada ini peperangan waktu muslimin dari Spanyol menyerang ke wilayah Prancis gitu kan. Kemudian di perang Qadisiyah, tapi mereka matinya mati syahid gitu kan. Lalu di sini di buku ini disebutkan perang ini dicatat dalam sejarah Persia, dicatat dalam sejarah dunia, para sejarah-sejarah dunia mengangkatnya, dan mereka mengakui kekuatan muslimin pada saat itu karena belum pernah ada di antara mereka yang bisa memenangkan peperangan dan mengatur strategi seperti itu. Termasuk Timur Leng dan Napoleon, itu sebenarnya tidak ada apa-apanya dibanding mereka, tapi sebagian orang ahli sejarah barat berusaha untuk menyembunyikan tentang emasnya kaum muslimin ini. Padahal sebenarnya mereka punya kekuatan tersendiri. Ringkas cerita adalah Sa'ad pun mengirim surat. Daripada saat itu salah satu strategi juga yang diatur oleh Sa'ad punya setiap hari ada 2 orang yang menuju ke Madinah membawa informasi kepada Umar bin Khattab, wahai Amir Mu'minin begini terjadi. Lalu dia balik lagi pasukan perang. Begitu balik 2 orang ini begitu mereka tiba di Madinah, ada yang nyusul lagi besoknya, nanti dibalik terus begitu. Setiap hari ada 2 orang yang menyampaikan informasi kepada Umar, sehingga Umar tahu betul ya tentang masalah keadaan peperangan. Saat waktu kancah peperangan lagi berkecamuk, sempat menyebutkan bahwasanya ada jumlah muslimin yang terbunuh cukup banyak gitu kan. Maka sekarang pasukan sudah tidak utuh lagi 30.000. Apa saran Anda? Maka Umar bin Khattab mengirim surat kepada pasukan yang telah memenangkan peperangan di Yarmuk. Ya, pasukan tadi ada Khalid bin Walid, ada Amr bin As di sana yang sudah memenangkan wilayah Syam, itu untuk menarik pasukan. Sebagian pasukan mereka di antara yang ditarik dari sana adalah seorang sahabat yang mulia, yang paling pemberani, sangat luar biasa, namanya Qa'qa' bin Amir At-Tamimi. Salah satu strategi perang yang dipasang oleh Qa'qa' ini gitu kan. Ternyata pasukan Persia, Qa'qa' ini sempat tiba sebelum pasukan Rustum dikalahkan. Salah satu yang Qa'qa' temukan adalah, ditanya waktu dia datang, apa yang mengganggu kalian? Kata pasukan muslimin, 3 hari kami berperang, 4 hari. Hari keempat mereka kalah semua akhirnya. Di 3 hari pertama, unta-unta kami takut dengan gajah-gajah mereka. Jadi unta-unta dari Jazirah Arab ini tidak pernah lihat gajah, dan gajah lebih besar. Dan gajah ini menyerang dengan gadingnya dan dengan mulutnya, gitu kan, dengan hidungnya. Maka ini kita tidak bisa kalahkan, dan unta-unta kami lari. Kakak mengatur sebuah strategi yang unik. Dia bilang, kalau begitu kita buat juga gajah-gajah mereka takut. Kata mereka, bagaimana caranya? Kakak bilang, saya akan buat unta memiliki 2 kepala, gitu kan. Maka dia mengambil sabuk-sabuk pedang, gitu kan, dibuat sama dia sabuk pedang, disuruh ikutin, kemudian di ujung sabuk pedangnya diikat di kekangan mulutnya unta dari belakang, di atasnya diikat imamah-imamah mereka, gitu kan, yang dibuat sedemikian rupa seperti kepala. Jadi kesannya kayak ada 2 kepala, unta itu kepala satu dan kepala di atas, gitu kan. Orang-orang biasa, orang di medan perang pikir ini berhasil atau enggak ya, tapi dicoba. Lalu kakak mengatakan, coba majukan 100 ekor unta, diikuti dengan 100 ekor unta seterusnya, dan khusus untuk mendekati pasukan-pasukan gajah saja. Ternyata betul, setelah unta-unta ini mendekat, gitu kan, dengan model seperti itu, gajah-gajah mereka lari, gitu kan. Gajah-gajah mereka ini disebutkan dalam riwayat, maka gajah-gajah mereka bubar pada lari muncul ke belakang. Dan gajah ini rupanya punya satu, jadi setiap pasukan gajah itu ada di depannya pimpinan gajah. Gajah ini biasa warnanya berwarna putih. Gajah ini kemana, yang lainnya ikut. Dan ini memang dari kisah Abraha juga pernah seperti itu di pasukan Yaman. Memang begitu rupanya cara mengatur pasukan gajah. Ternyata yang gajah putih ini ketakutan, maka dia balik mengarah ke pasukan Rustum, gitu kan. Maka yang lainnya pun ikut, gajah-gajah yang lain. Maka banyak pasukan Persia yang terinjak-injak oleh gajah mereka sendiri. Pada saat itu terjadi begitu. Sampai akhirnya mereka berhasil tembus ke Rustum, dan akhirnya Rustum pun terbunuh pada saat itu. Setelah itu surat sampai ke Umar, dan saat minta saran bagaimana kira-kira apa yang harus kita lakukan. Kata Umar, bertawakallah kepada Allah, seranglah Madain, ibu kotanya taklukkan, gitu kan. Nah kebetulan pada saat itu teman-teman sekalian, Madain ini wilayah yang antara wilayah yang sudah dikuasai oleh Sa'ad dengan Madain ibu kota itu ada sebuah sungai yang besar. Sungai ini dalamnya sekitar 6 meter, kalau dalam buku ini disebutkan seperti itu, sekitar 6 meter. Lebarnya itu sangat lebar, mendekati semi seperti sebuah lautan, gitu kan, jadi sangat besar. Dan airnya sangat deras, saking derasnya sampai airnya berbusa-busa, dikatakan begitu, sangat deras.
Maka saat pun bingung, harus bagaimana sekarang? Kapal-kapal, biasanya itu banyak kapal, sudah diambil semua oleh pasukan Persia yang sempat melarikan diri ke Madain, ke seberang, ke ibu kotanya, di istananya Kisra, istana putih itu sudah membawa semua kapal-kapal. Sebagian mereka bakar, tidak ada lagi jalan untuk pindah. Saat sempat tinggal 3 hari di situ, apa yang harus dilakukan? Umar bin Khattab sudah suruh melangkah. Dia berdoa kepada Allah SWT, lalu Allah memberikan dia mimpi. Saat mimpi, dia membawa pasukannya menyeberangi sungai itu dengan kuda-kuda dan unta-unta mereka. Maka pada saat itu, saat pun bangun, habis sholat subuh, dia yakin dengan mimpinya. Dan ini kalau yang pegang buku bisa melihat ya, di halaman 474 ya, bagaimana di situ dikatakan penyeberangan sungai yang tidak tertandingi dalam sejarah. Maka saat pun mengatakan, wahai muslimin, ketahuilah janji Nabi SAW, janji Allah dan janji Nabi Muhammad SAW tidak mungkin salah. Kita akan memenangkan peperangan ini. Dan di belakang kalian sudah aman, nggak ada lagi serangan, kita sudah menang. Tinggal di depan kalian ini ibu kotanya, ini yang Nabi SAW janjikan. Maka saya sudah berazam untuk menurunkan pasukan kita kuda di sungai ini. Sungai itu airnya deras sekali, ya sampai berbusa-busa. Jadi sudah jelas karena kerasnya air itu gitu. Maka mereka mengatakan, silahkan. Kata Salman Al-Farisi, sahabat-sahabat Nabi yang mulia yang ikut pada saat itu, kami pun melihat Sa'ad pada saat itu dengan keberaniannya, lalu berkata, saya akan bertakbir dan semuanya turun serentak. Belum pernah dalam sejarah unta ini nggak bisa berenang, beda dengan kuda. Kuda mungkin masih bisa kadang-kadang melewati air. Kalau unta ini bisa dikatakan tidak pernah, kena hewan di padang pasir. Tapi mayoritas pasukan Sa'ad dari pasukan unta, bukan kuda. Maka mereka pun akhirnya turun. Pada saat unta-unta ini turunlah serentak pasukan tersebut dengan 30.000 orang tadi. Sekitar 20.000 sekian karena sudah mati bagian besar. Turun, maka mereka membentuk merapat satu sama yang lain dan mereka turun. Dan unta-unta ini mulai menggerakkan kakinya seperti berenang sampai akhirnya ke seluruh pasukan Sa'ad turun di sungai. Dan saking ramainya sungai tersebut sampai-sampai dikatakan bahwasanya penuh dengan pasukan, dan dari benteng Madain, ibu kota Persia itu mereka bisa lihat, jadi sungai itu di bawah gitu. Saat sambil berkata, nasta'inu billah, kita harus meminta tolong kepada Allah, wa natawakkal alaih, dan kita bertawakal kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kami cukup, cukuplah Allah menjadi penolong kita, dan juga sebaik-baik tempat bersandar. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali milik Allah, zat yang maha tinggi dan maha agung. Lalu disuruh pasukannya mengucapkan semua kalimat tersebut, sehingga mereka sambil mengucapkan. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, kata Sa'ad, santailah kalian, jalan saja seperti biasa. Maka mereka pun saling ngobrol-ngobrol satu sama yang lain. Jadi satu sama lain saling ngobrol sambil jalan. Jadi mereka tidak terbawa dengan ketegangan air yang sedang masuk di arus. Semua mereka terbasahkan bagian kaki sampai ke paha mereka dan tidak tersentuh badannya. Sampai seseorang di antara mereka berbicara tentang bagaimana kalau dia pulang nanti ke Madinah, gitu kan. Jadi sudah biasa saja. Ternyata sambil mereka bicara santai ini juga punya efek yang besar. Mereka tidak tegang, dan juga dengan keyakinan tadi Allah akan bantu, pasukan musuh melihat. Maka orang-orang Persia sempat mengucapkan kalimat Diwan Amit, yang dikatakan bahwasanya ini yang kalian lawan bukan manusia tapi pasukan dari jin. Maka mereka pun akhirnya lari meninggalkan istana-istana tersebut, karena ternyata seluruh pasukan tersebut semuanya berhasil lewat. Cuma ada satu orang yang dikatakan dalam buku ini dari kabilah Barik yang bernama Gargada, yang sempat kudanya karena basah itu sempat mengepas kepalanya dan airnya kena ke wajah yang terpecik, dia sempat jatuh. Tapi kakak sempat datang, kemudian menahan dengan satu tangan lalu menaikkannya ke kudanya kembali, gitu kan. Dan sempat orang yang melihat mengatakan, wahai kakak, kamu luar biasa, Allah berikan kekuatan sampai-sampai tidak ada lagi wanita mungkin yang bisa melahirkan orang seperti kamu, bisa menahan satu orang dengan kuatnya deras air dengan satu tangannya, gitu kan. Kemudian dinaikkan kembali ke kudanya. Setelah itu akhirnya yang terjadi, mereka semua pasukan ini meninggalkan Madain. Pintu gerbangnya pun kosong, terbuka. Dan Yazdajar karena ketakutan waktu itu, antara pintu gerbang Madain dengan istananya Yazdajar, istana putih itu masih ada 3 km sebenarnya. Tapi karena takutnya, dikatakan dalam beberapa riwayat, maka dia pun kabur dengan cara turun dari jendela belakang istananya, dan diikutin oleh 1000 juru masak, 1000 pawang singa, dan 1000 pawang Raja Wali. Habis semua nih, gak ada gunanya sudah. Lari semuanya akhirnya. Dan pada saat mereka pergi meninggalkan, maka akhirnya
pasukan muslimin masuk, dan masuklah beberapa orang saja, segelintir dari sahabat Nabi, diantaranya Sa'ad, gitu kan, Salman, Bilal radhiyallahu anhu, sedikit dari mereka. Seperti sabda Nabi SAW, usbatun min ashabi, segelintir dari sahabatku akan masuk menaklukkan Istana Putih. Maka Sa'ad pun masuk sambil membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya saya baca dulu dalam Tarikh Tabari disebutkan, di sini disebutkan begitu ya. Ujung tombak pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Asim berhasil menyusul ekor-ekor kaum Majusi. Jadi sempat pada saat itu masuk ya, Sa'ad dan Salman serta Bilal masuk ke istana, pasukan muslimin sempat mengejar pasukan-pasukan yang lari dan sempat mengejar mereka. Di antara pasukan ya Persia ada yang sempat berdiam di situ karena berusaha menahan muslimin supaya pasukan yang lain selamat gitu. Maka pada saat muslimin dekat, dia coba cambuk kudanya, nggak bisa. Dia sempat tarik kudanya, nggak mau lari gitu kan. Kata dalam sejarah ini dikatakan sampai kuda-kuda Persia pun ketakutan melihat kaum muslimin. Sampai akhirnya datanglah seseorang dari kaum muslimin yang dari kabilah Thaqif yang bernama Adi bin Tarif, yang akhirnya membunuh orang Persia tersebut, memenggal lehernya dan mengambil apa yang ada padanya. Saat masuk ke istana Kisra sambil membaca, waktu masuk di aula tempat pertemuannya yang ada singgasananya, yang ada karpetnya, ada perhiasan-perhiasan, membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surah Ad-Dukhan ayat 25 sampai 28. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadzalika wa awrathnaha qauman akharin. Yang kurang lebih artinya, berapa banyak taman-taman dan mata-mata air yang mereka tinggalkan, juga kebun-kebun serta tempat-tempat kediaman yang indah dan kesenangan-kesenangan yang dapat mereka nikmatin di sana. Demikianlah kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain. Lalu kemudian dikatakan Sa'ad pun masuk dan terus beliau mengekspansi wilayah Persia sampai tahun 20 Hijriah. Sampai saat meruntuhkan semua wilayah-wilayah Irak secara keseluruhan, kemudian Azerbaijan, Al-Jazira, kemudian Armenia, wilayah Turki yang berbatasan dengan Iran, semuanya ditaklukkan oleh Sa'ad radhiyallahu anhu. Sampai Umar pun bertanya, kata Umar radhiyallahu anhu waktu menanyakan kepada salah satu kesatria Yaman, tadi Amr ibn Ma'di Karib ya, yang tadi bersama dengan Tulaiha yang pergi menyerang 70.000 pasukan itu, bertanya tentang Sa'ad. Maka Amr berkata, seorang laki-laki yang tawadhu dalam tendahnya, seorang Arab dengan pakaiannya, seorang singa di dalam sarangnya, berlaku adil dalam menetapkan perkara, membagi dengan sama dan membawa pasukan sampai jauh menembus tempat-tempat musuh. Dia mengasihi kami layaknya seorang ibu yang baik, dia menyampaikan hak kami kepada kami dengan sangat teliti. Mus'ab bin Sa'ad rahimahullah ini seorang tabi'in, anaknya Sa'ad ya, lahir di zaman Umar bin Khattab. Ia berkata, pada saat ayahku menghadapi kematian, kepalanya berada di pangkuanku. Aku menangis, lalu ayahku mengangkat kepalanya kepadaku. Dia berkata, anakku, apa yang membuatmu menangis? Aku menjawab, kedudukanmu dan apa yang aku lihat padamu. Artinya aku sangat mencintaimu ayah, dan aku juga sedang melihat kamu dalam kondisi seperti ini, keadaanmu mau meninggal. Dia berkata, anakku, jangan kau menangis karena Allah tidak akan menyiksa aku. Sesungguhnya aku termasuk penghuni surga. Maka Imam Az-Zahabi menanggapi statement ini mengatakan, Sa'ad benar, demi Allah tentu keselamatan telah Allah berikan kepadanya. Az-Zuhri juga berkata bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas menghadapi ajalnya, dia meminta jubah dari wol bekas. Jadi ada baju wol yang sudah sangat tua milik beliau. Beliau berkata, kafanilah aku dengan baju ini, aku dulu memakainya pada saat menghadapi orang-orang musyrikin di perang Badr, lalu aku menyimpannya untuk hari ini, maksudnya untuk kematian. Lalu kemudian Sa'ad pun meninggal seperti normalnya orang-orang meninggal, bukan di kancah peperangan. Dan Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, sempat berkata pada saat Sa'ad meninggal, ketika Sa'ad wafat dan gerandanya dihadirkan, aku datang kepadanya, aku menangis dan berkata, sisa dari sahabat Rasulullah SAW yang terpilih. Sa'ad pun akhirnya wafat di gubuknya di wilayah Al-Aqiq yang berjarak 10 mil dari Madinah. Lalu dia dipikul di atas pundak-pundak kaum muslimin ke Madinah, dan Marwan ibn Hakam, gubernur Madinah pada saat itu, dan istri-istri Nabi SAW yang masih hidup ikut mensolatinya. Dan Sa'ad pun akhirnya dikuburkan di Baqi.